Layanan Pusat Pembinaan Pustakawan dan Inovasi menuju Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi atau WBK. Perkenalan Pusat Pembinaan Pustakawan. Tugas pokok Pusat Pembinaan Pustakawan yaitu melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembinaan dan pengembangan pustakawan. Fungsi Pusat Pembinaan Pustakawan diantaranya yaitu dengan berbagai inovasi dan terus meningkatkan pelayanan publik, Pusat Pembinaan Pustakawan berusaha untuk mendapatkan predikat wilayah bebas korupsi dan kedepannya akan terus ditingkatkan menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani. demi mencapai wilayah bebas korupsi dengan menyasar 6 area perubahan, Pusat Pembinaan Pustakawan melakukan berbagai hal, diantaranya diawali dengan penandatanganan Fakta Integritas bagi setiap pegawai di lingkungan Pusat Pembinaan Pustakawan sebagai bentuk komitmen pegawai. Briefing pagi dengan penanaman sikap anti korupsi dan berjiwa melayani sebagai bentuk budaya kerja di lingkungan Pusat Pembinaan Pustakawan. Pembentukan tim zona integritas dan pencanangan agen perubahan sebagai garda terdepan inovasi dan pelayanan berkualitas. Seluruh karyawan ikut terlibat dalam pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi. Setiap pegawai selalu melaporkan hasil kerja dan nilai rutin setiap bulan pada aplikasi e-kinerja dan dipantau langsung oleh atasan. Informasi layanan yang diberikan oleh Pusat Pembinaan Pustakawan dapat diakses dengan mudah melalui laman pustakawan.perpusnas.go.id. Masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai pelaksanaan sertifikasi dan uji kompetensi pustakawan. Peningkatan kompetensi pegawai melalui diklat secara on-site maupun online. Sharing session rutin diadakan sebagai bentuk transfer informasi antar pegawai di lingkungan Pusat Pembinaan Pustakawan. Peningkatan kompetensi pegawai juga dilakukan dengan menggandeng pihak eksternal untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Pusat Pembinaan Pustakawan. Pemberian penghargaan diberikan oleh Kepala Perpustakaan Nasional kepada pegawai yang berprestasi. Pimpinan terlibat secara langsung dalam penyusunan, penetapan, perencanaan, dan pemantauan pencapaian kinerja. Hasil kerja dimonitoring secara berkala oleh atasan. Pimpinan melakukan penilaian manajemen risiko untuk pemetaan awal, kampanye publik yang ditampilkan melalui website Pusat Pembinaan Pustakawan diantaranya ialah kampanye anti gratifikasi. Kami juga mengembangkan sistem pengaduan yang semula via email menjadi aplikasi web-based, yaitu layanan aspirasi dan pengaduan online. Informasi layanan dapat diakses di website Pusat Pembinaan Pustakawan. Dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, kami melakukan survei dan evaluasi pelayanan secara rutin, serta hasil survei tersebut ditampilkan dalam website Pusat Pembinaan Pustakawan. Dalam menghadapi era kenormalan baru, Pusat Pembinaan Pustakawan melakukan kegiatan secara online, di antaranya uji kompetensi yang dilakukan online berbasis komputer, konsultasi kepustakawanan secara online melalui kegiatan Kopi Anget 911 yang dilakukan setiap hari Rabu pukul 9 sampai 11 waktu Indonesia Barat,
serta pemanfaatan video conference untuk pelaksanaan rangkaian acara webinar. Ilmu-ilmu yang ada di perpustakaan. Berikut kami tampilkan testimoni dari penerima layanan Pusat Pembinaan Pustakawan dari kegiatan sertifikasi, uji kompetensi, BIMTEK, dan kegiatan lainnya. Pengalaman saya selama mengikuti asesmen ini sangat menyenangkan karena kita tidak merasa seperti diuji tapi dikonfirmasi tentang apa-apa yang kita lakukan selama ini. Kita juga sangat bebas berdiskusi dengan asesor dan sangat terbuka untuk menambah atau mengupdate ilmu kita. Kompetensi ya, itu utama banget gitu, karena sebenarnya sih tujuan dari uji ini ingin membuktikan apakah kita sesuai ataupun sudah terkompetensi di bidang kita gitu ya. Saya ingin memberikan testimoni BIMTEK hari kedua. Saya sangat berterima kasih sekali kepada pihak Perpusnas yang telah menyelenggarakan BIMTEK untuk tenaga pengelola perpustakaan. Jadi khusus untuk hari kedua ini saya merasa sangat terbantu karena saya tidak bisa menggunakan atau membuat konten seperti yang sekarang disampaikan itu. Jadi ketika ada BIMTEK untuk membuat konten dari aplikasi Canva dan sebagainya itu, saya bisa belajar untuk bisa mempromosikan perpustakaan saya di media sosial menggunakan aplikasi Canva. Mungkin itu testimoni dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menjadi bertambah wawasannya, kemudian banyak sekali manfaatnya yang bisa saya terima dan saya dapatkan untuk nantinya akan saya aplikasikan di tempat kerja saya, Bu. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofiatul Azkiyah, perwakilan dari Provinsi Kalimantan Tengah. Alhamdulillah, saya senang sekali bisa bergabung dalam pemilihan pustakawan berprestasi tingkat nasional tahun 2020 ini. Di sini saya mendapatkan banyak sekali pengalaman, bertemu dengan teman-teman baru, dan mengenal budaya dari berbagai daerah di Indonesia. Dan yang pastinya, saya mendapatkan banyak sekali ilmu dari teman-teman, panitia, dan juga dewan juri. Kami berbagi pengalaman, berbagi cerita, dan saling memberikan semangat dan harapan untuk pustakawan dan perpustakaan agar kedepannya bisa semakin maju dan berkembang. Meskipun di angkatan ini kami hanya bisa bertemu dan bertatap muka melalui layar, namun tidak mengurangi rasa kebersamaan dan kekeluargaan kami. Semoga kedepannya kami bisa menjadi penggagas untuk layanan perpustakaan yang terbaik untuk masyarakat Indonesia. Mari kita terus membangun literasi, mengembangkan inovasi, berdedikasi tinggi, dan bekerja secara profesional agar bisa mewujudkan perpustakaan yang mensejahterakan rakyat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Terima kasih. Salam literasi. Kesannya kita berterima kasih sekali karena dengan adanya asosiasi ini kita mendapatkan ilmu, terutama bagi kami yang belum pernah mengikuti kegiatan ini.